Selamat malam, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dini Yohani Siva, mahasiswa manajemen Universitas Dian Nusantara. Kali ini, pada video kali ini saya akan melengkapi tugas besar, yaitu tentang etika hukum dan bisnis, yaitu membahas tentang apa saja atau pengertian tentang materi kuliah etika dan bisnis. Seperti yang kita tahu bahwa etika bisnis ini menjadi poin penting bagi para pelaku bisnis. Mungkin salah satunya kita perlu ketahui dulu nih, apa itu etika dan bisnis. Etika dan hukum bisnis ini bisa kita ambil dari pengertian para ahli. Saya ambil contoh satu, yaitu menurut Hill dan Jones. Menurut Hill dan Jones, pengertian etika bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah dalam memberikan bekal kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan moral yang kompleks. Gitu. Jadi untuk pengertiannya kita bisa ambil satu dari Bapak Hill dan Jones, menurut Hill dan Jones. Lalu yang kedua, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu tujuan etika dan bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang banyak merugikan orang banyak atau pihak yang memiliki keterikatan. Begitu. Jadi itu pada intinya tujuan sebuah etika dalam bisnis. Lalu kita perlu ketahui dulu apa itu prinsip dalam etika bisnis. Prinsip kejujuran etika bisnis itu dituntut untuk bisa memiliki prinsip agar bisa mendapatkan tentu kita mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan bisnisnya gitu. Jadi kalau memang kita ada yang melakukan ketidakjujuran atau kita melakukan kecurangan dalam etika bisnis, tentu itu tidak akan ada pelaku bisnis yang akan mau ikut bekerja sama dalam bisnis tersebut, dan tentu hal itu membuat perusahaan akan sulit untuk berkembang dan maju gitu. Dan juga perlu kita ketahui bahwa ada beberapa contoh dalam etika bisnis. Contohnya seperti ketika saat kita berkenalan dengan partner atau kita sedang membuat suatu perjanjian atau bekerja sama, begitu kita harus sebutkan nama lengkap, harus berbicara dengan sopan, harus memiliki attitude dalam berbicara, dan juga tentu kita harus mempunyai wibawa dan ketegasan dalam berbisnis. Begitu ya. Lalu ada beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah integritas, yang kedua ada loyalitas, yang ketiga ada kejujuran, yang keempat ada menghormati dan peduli, dan yang kelima ada keadilan. Kita masukkan dulu contoh integritas. Jadi integritas ini karenanya kapanpun itu ada tekanan besar itu dalam melakukan prinsip itu benar atau tidak gitu. Dan prinsip etika bisnis ini akan menjadi pedoman. Begitu. Jadi pemimpin dan karyawan itu hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi kita untuk melakukan apa saja yang benar untuk memajukan perusahaan. Lalu yang kedua, itu adalah loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Nah, untuk mendapatkannya memang perlu adanya persahabatan. Jadi hubungan persahabatan ini sangat diperlukan saat kita merasakan masa-masa sulit. Begitu. Jadi loyalitas ini didapatkan dari dukungan dan dedikasi yang ada. Yang ketiga adalah kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan itu harus menjaga sikap jujurnya. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi rutinitas pekerjaan, itu mereka juga harus jujur dan tidak bisa menipu. Itu demi untuk kesejahteraan para teman rekan kerja, dan juga untuk supaya kita tidak menyesatkan informasi kepada orang lain. Begitu. Lalu yang keempat itu adalah menghormati dan peduli. Ini adalah dua bentuk sikap atau karakter yang paling penting dalam organisasi, karena mereka itu harus bisa melakukan saling menghormati, berbaik hati, peduli tentunya kepada sesama rekan kerja agar bisa mendapatkan lingkungan kerja yang baik dan
sehat tentunya. Lalu yang kelima adalah keadilan. Keadilan ini tentu banyak kepemimpinan kita mungkin yang tidak merasa adil atau bagaimana dalam segala hal. Maka begitu pimpinan itu tidak bisa seperti itu. Baik, yang kelima itu adalah keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Pemimpin juga tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Jadi selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan kesalahan atau kesalahan setiap orang itu dimanfaatkan, itu tidak bisa. Maka daripada itu kita harus bersikap toleran. Itu yang paling penting. Jadi dalam dalam etika bisnis ini banyak kita harus menjaga, tentu sangat amat menjaga prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Lalu contoh yang pembahasan yang terakhir yang perlu kita bahas yaitu adalah tentang contoh pelanggaran etika bisnis. Kita contohnya seperti pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum kita bisa ambil bahwa ada seorang perusahaan yang melakukan PHK itu tidak memberikan pesangon sama sekali, dan itu melakukan salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan karena tidak ada hukum yang mengatur bahwa saat perusahaan melakukan PHK itu tidak diberikan pesangon, begitu ya. Lalu yang kedua adalah tentang pelanggaran kejujuran. Pelanggaran kejujuran itu perusahaan yang dapat dikatakan berhasil terhadap kejujuran adalah mereka yang tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas dari barang yang ditawarkan. Ada pelanggaran empati dan ada pelanggaran transparansi juga. Begitu. Jadi ada banyak yang perlu kita pelajari dalam etika bisnis ini. Kalau memang menurut saya dalam etika bisnis ini kita bisa mempelajari semuanya. Bidang etika dalam berkarakter, lalu yang kedua dalam bisnis, lalu yang ketiga tentunya kita bisa belajar tentang bagaimana bersikap baik kepada lingkungan sekitar. Tentu hal itu bisa berdampak positif bagi diri kita pribadi, lalu bagi diri sekitar, bagi para teman-teman sekitar, rekan kerja, sahabat, teman, dan keluarga. Tentu dalam materi ini hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.